Nadia Pujiastuti, mahasiswa Stikes Panti Rapih Yogyakarta program transfer. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau kelainan mengenai 12 saraf kranial pada pasien. Saya sudah mengeksplorasi perasaan saya sudah mempelajari rekam medis pasien, dan saya sudah mempelajari konsep teori. Selanjutnya, saya siap untuk melakukan pemeriksaan ini. Saya Suster Maria, saya yang berjaga pada siang hari ini. Bisa minta tolong Mbak untuk menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Namanya Pika, lahirnya 29 September 95. Oh ya, baik. Mbak Pika, pada siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial pada Mbak Pika untuk mengetahui apakah ada kelainan atau gangguan terkait dengan 12 saraf kranial yang berhubungan dengan penyakit yang Mbak Pika derita saat ini. Nanti saya akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit kurang lebih. Terus nanti saya mohon kerjasama dari Mbak Pika. Nanti saya akan instruksikan beberapa hal, misalnya menggerakkan mata atau menutup mata seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Mbak? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan untuk keluarga, saya persilakan tunggu di luar dulu. Saya akan menutup kordennya dan mempersiapkan alatnya ya Mbak. Tes yang pertama yaitu kita akan memeriksa untuk syaraf penghidup. Nanti saya akan menunjukkan beberapa bahan, antara lain ini jeruk, kemudian teh, kemudian ini cengkeh. Nanti saya minta Mbak Pika untuk memejamkan mata, kemudian menutup salah satu lubang hidung secara bergantian. Saya akan menunjukkan bahan-bahan tadi, silahkan nanti Mbak Pika menebak sesuai dengan hurufnya. Ya. Kita mulai ya Mbak ya. Ya, silahkan dipejamkan matanya. Jeruk. Teh. Cengkeh. Kemudian ganti yang lubang hidung satunya. Teh. Jeruk. Ya, sudah baik Mbak Pika. Tadi Mbak Pika bisa menebak semua bau-bauan dengan benar, baik yang hidung sebelah kiri ataupun hidung yang sebelah kanan. Selanjutnya kita akan menguji syaraf ketajaman penglihatan. Nanti kita akan minta tolong Mbak Pika untuk
membaca huruf-huruf dan juga angka-angka ini. Nanti Mbak Bika saya persilakan untuk menutup mata, kemudian saya akan menunjukkan huruf dan angka ini. Untuk yang ini, yang huruf-huruf ini untuk mengetahui visus Mbak Bika. Kemudian untuk yang ini untuk mengetahui apakah buta warna atau tidak. Gitu Mbak Bika. Kita mulai ya. Silakan ditutup matanya. E F Z C F P C L O L. Ya, baik Mbak Bika untuk satunya ya. Maka sebelah E P Z P F C O C P C D. ya. Silakan dibaca. 7 26 74 6 73 45. Baik Mbak Bika bisa menebak ini dengan benar. Kemudian yang tadi untuk visus, Mbak Bika bisa menebak sampai dengan yang angka 8. Saya minta pandangan Mbak Bika nanti silahkan mengikuti gerakan tangan saya ya Mbak. Kita mulai ya. Untuk selanjutnya, saya minta Mbak Bika masih seperti tadi, silahkan Mbak Bika pandangannya mengikuti gerakan tangan saya. Di ujung jari saya ya Mbak ya, silahkan diikuti ya. Ya, cukup Mbak. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek kuping Mbak Bika. Silakan pandangannya lurus ke depan. Saya akan memberikan cahaya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, untuk selanjutnya saya akan menguji untuk refleks penglihatan Mbak Bika dan juga untuk sensorik wajah. Nanti saya akan meminta Mbak Bika untuk melihat ke salah satu sudut, kemudian saya akan menyentuhkan kapas pada ujung kornea Mbak Bika. Gitu Mbak? Ada pertanyaan? Silahkan Mbak Bika melihat ke sebelah ujung sana. Ya, sebelah sana Mbak. Gantian sebelah sana. Ke bagian wajah Mbak Bika, sambil Mbak Bika nanti tolong memejamkan mata dan menebak bagian mana yang saya sebut dengan kapas. Gitu Mbak. Silakan sekarang memejamkan mata. Pipi kiri, pipi kanan, dagu, dahi. Ya, baik Mbak. Mbak Bika bisa menebak tempat-tempat yang saya sentuh dengan benar. Saya akan melakukan uji untuk motorik pada saraf wajah Mbak Bika ya. Silakan Mbak Bika untuk mengangkat alisnya, kedua alis secara bersamaan. Ya. Selanjutnya minta tolong Mbak Bika untuk memejamkan mata. Yang kuat saya akan menarik ya Mbak. Saya akan menguji saraf motorik pada wajah Mbak Bika. Saya minta tolong Mbak Bika untuk mengangkat kedua alisnya secara bersamaan. Ya. Selanjutnya, saya minta Mbak Bika untuk memejamkan mata dan saya akan berusaha untuk membuka. Mbak Bika silakan menahannya. Mbak Bika untuk tersenyum, kemudian merimis, mencucuk, bersiul, meniup. Ya, kita akan mengetes untuk syaraf pengecapan ya Mbak Bika.
Nanti saya akan mempunyai beberapa bahan, antara lain dengan rasa asin, kemudian manis, pahit, dan juga asam. Nanti saya minta Mbak Pika untuk memejamkan mata, kemudian menjulurkan lidahnya. Saya akan memberikan berbagai macam bahan tadi, silahkan nanti Mbak Pika menebak. Gitu Mbak? Ya. Kita mulai ya Mbak. Silahkan pejamkan mata. Kemudian, mana Mbak? Ya, agak lebih panjang lagi. Asin. Manis. Baik. Asam. Selanjutnya saya minta Mbak Pika masih tetap dengan memejamkan mata, kemudian lidahnya dikeluarkan agak lebih panjang lagi ya Mbak. Asin. Manis. Baik. Asam. Ya, baik Mbak, silahkan dibuka matanya. Untuk selanjutnya, saya meminta Mbak Pika untuk membuka mulut, kemudian sambil bilang A gitu ya Mbak. Saya akan mengajak untuk refleks ovula Mbak Pika. Mari Mbak. Bisa lebih lebar lagi. Ya, bisa diulangi. Ya, baik. Baik Mbak Pika, untuk selanjutnya saya akan menguji syaraf motorik pada wajah Mbak Pika. Nanti saya akan meletakkan tangan saya dengan memberi tahanan pada pipi Mbak Pika. Silahkan dilawan dengan menggunakan lidah, gitu ya. Kita mulai ya Mbak. Kita akan melakukan uji fungsi pendengaran. Yang pertama adalah tes Rine. Kita lakukan dengan cara menggetarkan garpu tala, kemudian kita tempatkan garpu tala pada tulang mastoid pasien. Apabila suara sudah menghilang, maka garpu tala kita dekatkan pada meatus acousticus eksternal atau di sebelah sini, di dekat lubang telinga pasien. Untuk selanjutnya adalah tes Weber. Kita lakukan dengan cara menggetarkan garpu tala, kemudian kita tempatkan garpu tala pada tulang kepala daerah verteb atau di antara dahi. Kemudian kita minta pasien untuk membandingkan getaran tersebut. Untuk tes yang terakhir adalah tes Weber. Kita lakukan dengan cara menggetarkan garpu tala, kemudian kita tempelkan pada mastoid pasien, dan segera setelah pasien tidak mendengar adanya getaran lagi, pasien kita minta untuk memberikan tanda dengan cara mengangkat tangan. Kemudian garpu tala kita dekatkan pada tulang mastoid kita atau pada tulang mastoid pemeriksa untuk memastikan bahwa sudah tidak ada getaran lagi. Saya akan melakukan untuk tes keseimbangan. Saya minta Mbak Pika untuk menggerak. Kemudian kaki minta tolong dirapatkan, tangannya diangkat, kemudian memejamkan mata. Ya, sudah. Saya akan menekan pipi Mbak Pika. Nanti minta tolong Mbak Pika memberi tahanan dengan arah yang berlawanan ya.
Selanjutnya, saya minta tolong Mbak Pika untuk menggerakkan bahunya ke arah atas dengan kekuatan. Ya. Semua pemeriksaan tentang uji 12 syaraf kranial sudah selesai kita lakukan. Untuk hasil pemeriksaannya semua dalam batas normal. Terima kasih untuk kerjasama Mbak Pika dalam proses pemeriksaan kita tadi, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sekarang saya akan meninggalkan Mbak Pika, nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek kondisi Mbak Pika. Ada pertanyaan Mbak Pika? Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih Mbak.